warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Karim. Saya dari kelompok 7 akan melakukan artikel dengan judul dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dengan bertujuan yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis sampah sebagai hasil aktivitas manusia. Di sini terdapat jenis-jenis sampah baik organik dan maupun anorganik. Sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber sampah, di mana sampah-sampah ini berasal dari rumah warga yang dibuang ke sini, dan sampah ini juga berasal dari pengendara yang lalu lalang di sini. Yang tujuan ketiga adalah mengidentifikasi sampah organik dan anorganik, di mana sampah organik adalah sampah yang dapat terurai. Contohnya seperti sisa-sisa makanan dan jenis-jenis sayuran. Ini dapat digolongkan sebagai organik karena mereka dapat terurai. Sedangkan jenis sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan, seperti kaleng susu ini, dan gelas aqua, dan botol kaca, dan botol plastik ini tidak dapat diuraikan. Yang keempat adalah bertujuan dengan mengusulkan cara pengelolaan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dengan cara melakukan 3R. Yang pertama adalah reduce adalah pengurangan sampah. Yang kedua adalah recycle adalah daur ulang sampah, di mana sampah-sampah ini kita dapat daur ulangkan, seperti dedaunan kita dapat buat menjadi pupuk kompos dan bisa menghasilkan nilai ekonomi berupa uang. Dan yang ketiga adalah reuse ini digunakan sampah kembali, di mana sampah-sampah ini kita dapat gunakan kembali. Contohnya gelas aqua ini kita dapat membuat kerajinan tangan berupa tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andriani Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis sampah aktivitas. Di sini terdapat beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah adalah sisa-sisa makanan dari kegiatan manusia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber sampah. Sampah itu berasal dari warga masyarakat yang ada di sini dan pengendara motor yang lalu lalang di sini. Yang ketiga yaitu mengelompokkan jenis-jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai. Contohnya adalah daun. Kenapa daun digolongkan sebagai sampah organik? Karena daun dapat terurai. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya botol plastik ini, karena dia tidak dapat terurai. Yang keempat yaitu mengusulkan cara pengelolaan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomi. Yang pertama yaitu pengurangan sampah, yang kedua melakukan daur ulang sampah, yang ketiga menggunakan sampah kembali. Perkenalkan, nama saya Angelika Romuhat, NIM 221011020032.
Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat materi tentang mengidentifikasi jenis-jenis sampah, mengidentifikasi sumber sampah, mengelompokkan jenis-jenis sampah, mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Di sini terdapat jenis-jenis sampah yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah adalah sisa-sisa makanan dari manusia. Mengidentifikasi sumber sampah. Sampah ini berasal dari warga yang ada di Manado. Mengelompokkan jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terurai, contohnya sisa-sisa makanan. Yang kedua, sampah non-organik. Sampah non-organik ini adalah sampah yang tidak dapat terurai, contohnya botol plastik. Botol plastik ini tidak dapat terurai. Karena dia tidak dapat terurai, mengusulkan cara pengolahan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomi masyarakat. Yang pertama, pengurangan sampah. Yang kedua, daur ulang sampah. Yang ketiga, menggunakan sampah kembali. Terima kasih.